Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, yaitu dengan anggota yang pertama saya sendiri, Dinda Ayu Lestari, sebagai penjelas bagaimana cara mengimplementasikan media yang telah kami buat. Kemudian ada saudari Ayu Alfira Rizky, yaitu sebagai penjelas bahan dan alat apa saja yang dibutuhkan dalam membuat media pembelajaran tersebut. Dan selanjutnya ada saudari Alia Aprianingsih yang bertugas untuk menjelaskan langkah-langkah pembuatan media pembelajaran ini. Dan yang terakhir ada saudari Anissa Fitri, yaitu juga bertugas untuk menjelaskan langkah-langkah cara pembuatan media tersebut. Nah, adapun media pembelajaran yang kami buat yaitu mengenai perubahan wujud benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Alfira Rizky akan memperlihatkan bahan-bahan pembuatan media pembelajaran. Media pembelajaran yang kami buat ini adalah perubahan wujud benda. Alat yang pertama itu adalah gunting. Yang kedua adalah lem. Yang ketiga adalah jam print. Yang keempat adalah kertas manila. Yang kelima adalah serofon. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pembuatan media pembelajaran yang telah kami buat, yaitu pada perubahan wujud benda. Nah, langkah yang pertama yaitu kumpulkan semua alat dan bahannya. Alatnya itu ada gunting, kemudian ada lem kertas, ada lem kayu, dan juga cutter. Kemudian bahannya itu adalah kardus, kemudian kertas yang sudah kita print, dan gambar yang sudah kita print. Kemudian langkah kedua yaitu gunting semua gambar yang telah disediakan menggunakan gunting. Kemudian yang ketiga yaitu tempelkan semua gambar yang sudah kita gunting tadi di atas kardus yang telah disediakan menggunakan lem kertas. Setelah itu pasangkan setiap gambar pada pegangan kayu yang telah disediakan. Kemudian pegangan kayu itu kita tempelkan pada tempat yang disediakan menggunakan lem kayu agar tetap kuat. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan bagaimana langkah-langkah pembuatan media pembelajaran. Yang kelima yaitu membuat panah menggunakan kardus bekas dan ditempeli kertas manila. Yang keenam selanjutnya membuat 3 amplop menggunakan kardus bekas juga dan ditempeli atau dilapisi menggunakan kertas warna. Setelah 3 amplop itu jadi, kemudian ketiga amplop ini ditempelkan pada styrofoam. Langkah selanjutnya, gambar yang telah dibuat sebelumnya kemudian ditaruh pada amplop tersebut. Ketika memperagakan media tersebut, benda yang misalnya contoh dari benda padat yang sudah dibuat sebelumnya akan dimasukkan ke dalam amplop yang telah dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Ayu Lestari dari kelompok 7. Nah, adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan bagaimana cara mengimplementasikan media pembelajaran yang telah kelompok kami buat. Baik, ini dia papan pengetahuan amplopnya. Nah, sebelum melakukan implementasi terhadap media pembelajaran ini, sehendaknya guru atau pendidik menjelaskan terlebih dahulu mengenai materi perubahan wujud benda terhadap peserta didik, sehingga ketika mengimplementasikan media pembelajaran ini nantinya akan berjalan dengan lancar. Baik, langsung saja. Di sini ada media pembelajaran yang bernama amplop papan pengetahuan. Nah, pada amplop papan pengetahuan ini terdapat 3 amplop. Yang ini 1, 2, 3, di mana ketiga amplop ini merupakan tempat-tempat khusus penyimpanan benda-benda yang sudah tertera pada amplop. Misalnya ada benda padat, benda gas, dan benda cair. Nah, benda-bendanya ada di pojok kiri dan pojok kanan. Akan tetapi benda-benda ini
urutan pengumpulannya masih sangat acak, di mana di sini ada benda cair, benda padat, dan benda gas tercampur menjadi satu, sama dengan di sebelah sini juga. Nah, caranya adalah guru atau pendidik nantinya membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok. Kemudian satu persatu kelompok diperintahkan untuk maju ke depan untuk memperagakan alat media ini. Caranya adalah salah satu perwakilan kelompok nantinya diminta untuk memilih benda apa yang akan mereka pilih. Misalkan benda padat. Nah, anggota kelompok yang lain mencari benda-benda yang merupakan benda padat di kolom di pojok sebelah sini atau sebelah sini. Nah, misalnya salah satu kelompok tersebut memilih untuk mengurutkan benda padat, maka di sini ada gambar buku yang merupakan benda padat. Anggotanya menaruh benda padat tersebut ke dalam amplop benda padat yang sudah tersedia seperti ini. Ada kayu, ada buku, dan ada pensil. Itu merupakan benda-benda padat, contoh-contoh benda padat. Selanjutnya, kelompok yang lain juga seperti ini melakukannya secara bergiliran hingga semua benda terpasang pada amplop yang sebenarnya atau tempat yang seharusnya. Seperti benda cair, contohnya ada susu dan ada es atau air. Selanjutnya, pada benda gas, contohnya seperti asap, galon tiup, dan juga ada contoh balon udara. Nah, jadi nanti hasil akhirnya papan amplop pengetahuan ini sudah sesuai terisi dengan benda-benda yang seharusnya. Nah, dari pengisian amplop-amplop ini, siswa nantinya mampu mengidentifikasi dan mampu mengetahui contoh-contoh apa saja yang terdapat pada benda padat, benda cair, dan benda gas. Setelah proses mencocokkan dan meletakkan contoh-contoh benda yang ada di amplop ini seperti benda padat, benda cair, dan benda gas, kegiatan selanjutnya adalah mengajak siswa untuk mencari tahu proses perubahan wujud benda yang terjadi. Nah, di sini ada beberapa tanda panah. Contoh, misalkan salah satu siswa diminta guru untuk maju ke depan. Kemudian guru menanyakan perubahan wujud benda padat ke proses benda cair merupakan proses perubahan wujud yang dinamakan seperti itu. Misalnya, benda padat ke benda cair, maka proses perubahan wujud yang terjadi adalah mencair. Nah, contohnya seperti es batu tadi, jika dibiarkan terlalu lama, maka es yang tadinya padat akan berubah menjadi cair. Selanjutnya, misalkan kebalikannya, jika benda cair ke benda padat, maka proses perubahan wujud benda yang terjadi adalah membeku. Contohnya es batu tadi juga, jika air dimasukkan ke dalam kulkas, maka akan berubah menjadi es batu. Nah, selanjutnya, benda cair ke benda gas, maka proses perubahan wujud benda yang terjadi adalah menguap. Sedangkan benda gas menjadi benda cair disebut mengembun. Nah, selanjutnya, jika benda gas menjadi benda padat, maka disebut mengkristal. Sedangkan benda padat menjadi benda gas, proses perubahan wujud yang terjadi adalah menyublim. Nah, dengan cara itu, siswa nanti akan mudah memahami apa saja proses-proses perubahan wujud yang terjadi pada benda. Nah, setelah semua siswa mendapat giliran untuk melakukan implementasi terhadap media pembelajaran tersebut, nantinya guru atau pendidik meminta salah satu siswa untuk maju ke depan dan menuliskan hasil dari implementasi media pembelajaran tersebut atau merangkum semua yang telah dilakukan oleh teman-temannya. Nah, misalkan mencatat contoh-contoh benda cair, padat, dan gas,
kemudian proses-proses perubahan yang terjadi pada benda. Nah, setelah itu salah satu perwakilan siswa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari belajar tersebut. Nah, setelah siswa mempresentasikan hasilnya, kemudian guru dan siswa melakukan refleksi mengenai apa saja yang masih belum dipahami pada materi perubahan wujud benda tersebut. Nah, setelah semua siswa paham mengenai materi tersebut, guru kemudian menutup pembelajaran dengan mengingatkan kembali apa saja contoh-contoh dari benda-benda padat, cair, dan gas, dan perubahan-perubahan wujud apa saja yang terjadi pada benda-benda tersebut. Baik, sekian penjelasan mengenai cara mengimplementasikan media pembelajaran papan amplop tersebut. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.